Kecelakaan tunggal mobil truk terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Banjar Agung, Tulang Bawang, Selasa sore. Truk muatan onggok atau ampas singkong terguling dan menabrak pohon di pinggir jalan. Muatan onggok tumpah hingga ke halaman rumah warga. Truk dengan plat nomor polisi BE4636LG ini kecelakaan saat dalam perjalanan dari pabrik singkong di Banjar Agung menuju lokasi penjemuran onggok. Penyebab kecelakaan akibat truk mengalami remblong. Pengemudi banting setir saat berusaha menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Remnya ngeblong. Pas lewat mobil pas ngantri, nginjek rem ngeblong, jadi ngelak. Pas kita lewat juga, antrian juga panjang tadi, Bang? Panjang banget. Itu kalau yang kita lihat antri karena apa sih, Bang? Karena keruan aspal itu. Karena keruan aspal gitu. Kalau kita dari arah mana mau menuju ke mana, Bang? Mau dari pabrik mau ke lokasi. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mengevakuasi truk yang kecelakaan, pihak perusahaan terlebih dulu mengalihkan muatan onggok ke truk lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Di penjara selama 2 tahun ternyata tidak membuat Asep Gunawan kapok. Baru 3 bulan bebas dari penjara, pria warga Sabah Balau, Lampung Selatan ini kembali ditangkap polisi Selasa siang karena terlibat kasus pencurian rumah. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kalau ini kamu ini bawa saja enggak? Enggak, Pak. 2 juta, Pak. 2 juta. Dipasarin di mana? Facebook? Iya, Pak. Asep Gunawan telah terlibat pencurian di 9 TKP di wilayah Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Targetnya yakni rumah kosong dan mencuri saat malam hari. Modus tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak jendela dan ada juga yang melalui atap rumah. Ya modusnya dia mendongkel rumah kemudian masuk. Itu kalau yang ngambil api di dalam rumah. Tapi kalau yang mengambil barang yang modus mencari barang rasional itu keliling dulu ke rumah-rumah yang kira-kira sepi langsung diambil. Sendirian ya? Sendirian sementara, tapi untuk yang ini masih dalam penyelidikan. Berapa? Tersangka mencuri rumah korban seorang diri. Tersangka biasanya mencuri barang-barang yang mudah dibawa sendirian, seperti ponsel, komputer cincin, uang, dan perhiasan. Kosan ya? Lewat jendela, apa gimana? Lewat jendela? Ngelakuinnya malam apa siang? Subuh, Pak. Subuh? Menjelang subuh itu ya? Iya, Pak. Sendiri itu? Sendiri, Pak. Bawa ini ya? Peralatan lengkap? Iya, Pak. Atau dongkel? Ngincer HP aja apa motor juga kalau? HP, Pak. HP aja. Pernah motor. Polisi menyita barang bukti 2 buah ponsel dan memburu penadah barang-barang hasil curian tersangka. Atas perbuatannya, residivis kasus pencurian ini terancam dipenjara selama 7 tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Ahmad Zainuddin Selasa pagi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban pengeroyokan oknum petugas Disduk Capil. Selain disampaikan kepada korban pengeroyokan bernama Randy Aditya, permintaan maaf juga ditujukan kepada seluruh masyarakat Bandar Lampung. Zainuddin berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap para bawahannya supaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pihaknya juga mengklaim sudah memberikan sanksi kepada oknum petugas yang mengeroyok korban. Peristiwa itu diakui merupakan kesalahpahaman antara korban dan petugas pelayanan. Kedua pihak juga sudah sepakat berdamai dan korban akan mencabut laporannya ke polisi. Saya atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sangat menyesalkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat atas peristiwa kejadian kesalahpahaman antara pihak yang kami sebut di atas dengan tenaga staf pelaksana di loket pelayanan bidang pendaftaran penduduk.
Peristiwa penganiayaan itu terjadi Rabu pagi 1 September lalu. Korban yang memaksa meminta perbaikan data kartu keluarga tanpa melengkapi dengan syarat akte kelahiran yang diminta petugas kemudian terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pengeroyokan terhadap korban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Penyekatan jalan di Kota Bandar Lampung mulai Selasa pagi telah dibuka. Masyarakat sudah bisa leluasa bepergian ke tempat tujuan melalui jalur normal tanpa terhalang oleh penyekatan. Dibukanya penyekatan ini setelah pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Bandar Lampung berakhir pada 6 September 2021 lalu, dan kini statusnya sudah turun menjadi level 3. Selain dalam kota, penyekatan di wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk Kota Bandar Lampung juga telah dibuka. Dan bagi warga dari luar daerah yang akan masuk Kota Bandar Lampung, petugas tidak lagi memberhentikan dan memeriksa surat keterangan bebas dari COVID-19. Jangan terlena kalau kita level 3, tetap pakai protokol kesehatan, tetap jaga jarak, karena dengan kita semuanya insya Allah kalau kita kerjasama yang baik, benar yakin Kota Bandar Lampung bisa masuk zona aman secepat mungkin. Enggak, posko perbatasan di pintu masuk masih berlaku nggak? Nggak, udah dibuka. Oke. Kota Bandar Lampung kini berstatus zona oranye COVID-19. Meski telah mulai mereda, namun masyarakat diimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan agar penularan COVID-19 bisa dihindari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.